Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada semangat gak nih? Harus semangat dong harus pagi ini. Nah, karena pagi ini kita akan belajar pelajaran IPS. Oke. Nah, sebelum belajar dimulai, kita sebaiknya berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Nah, kemudian kita melakukan absen dulu, oke? Nah, berikutnya mari kita belajar materi IPS. Materi apa yang akan kita pelajari? Tahu nggak? Pasti tahu dong, kan udah ada di sini. Nah, ini kita akan belajar mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Ada yang tahu gak nih ini mempelajari tentang apa? Nah, kalau belum tahu kita belajar bareng-bareng, oke? Pertama, ada interaksi antar ruang. Nah, interaksi antar ruang ini bisa digambarkan seperti penghasilan ikan dan penghasilan sayuran. Nah, siapakah pelaku kegiatan ekonomi? Pada gambar ini dapat kita lihat siapa itu pelaku ekonominya. Ayo, tahu nggak? Nah, pelaku ekonomi ini orang-orang yang sedang bekerja ini di suatu pabrik atau konveksi. Nah, ini merupakan pelaku kegiatan ekonominya. Oke, selanjutnya ini ada gambar warga juga. Ini ada gambar pelayanan masyarakat di perpajakan. Oke, next. Selanjutnya ada ekspor dan impor. Nah, ekspor dan impor ini nanti saya akan jelaskan nanti ya, itu materi belakangan. Nah, kemudian ini pelaku kegiatan ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Nah, jadi pelaku ini adalah seseorang yang mereka itu melakukan kegiatan ekonomi berupa penjualan atau pembelian. Nah, seperti itu. Kemudian ada 4 pelaku kegiatan pelaku ekonomi. Apa saja? Yuk kita lihat di sini. Ada rumah tangga konsumsi atau rumah tangga konsumen, atau bisa disingkat seperti RTK. Kemudian rumah tangga perusahaan, atau bisa disebut juga rumah tangga produsen, atau bisa disingkat RTP. Kemudian rumah tangga pemerintah, dan satu lagi rumah tangga luar negeri. Nah, ada yang tahu nggak rumah tangga RTK, RTP, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri itu apa? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, ini ada arus dari RTK, RTP, kemudian rumah tangga pemerintah dan rumah tangga negara. Nah, perekonomian 4 sektor. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa RTK ini rumah tangga konsumsi memberikan input pada ini pasar barang atau output berupa pengeluaran, dan pasar barang atau output memberikan ke RTK berupa outputnya. Kemudian rumah tangga perusahaan itu memberikan berupa barang dan jasa. Kemudian rumah tangga konsumsi memberikan pajak kepada rumah tangga pemerintah. Kemudian rumah tangga pemerintah itu sendiri memberikan pelayanan publik kepada rumah tangga konsumsi.
Nah, rumah tangga pemerintah itu memberikan subsidi pada rumah tangga produsen atau perusahaan. Kemudian perusahaan atau RTP memberikan pajak pada rumah tangga pemerintah. Nah, dari sini rumah tangga pemerintah ini adanya sumber daya dan pembayaran ini. Kemudian sumber daya ini diekspor ke luar negeri. Nah, seperti itu. Kemudian peran rumah tangga konsumsi atau konsumen atau RTK, yaitu sebagai penyedia faktor produksi dan sebagai konsumen. Nah, ini dari manakah pendapatan rumah tangga konsumsi atau konsumen itu sendiri? Ada 4 pendapatan dari rumah tangga itu sendiri. Nah, yang pertama ada sewa atau rent. Sewa atau rent yaitu balas jasa yang diterima oleh rumah tangga konsumsi atau rumah tangga warga atau RTK karena telah menyewakan tanah kepada rumah tangga produksi atau produsen. Kemudian upah, yaitu balas jasa karena telah mengorbankan tenaga. Nah, ini seperti kayak karyawan, kan karyawan bekerja di suatu pabrik gitu. Nah, kan kita bekerja kemudian kita mendapatkan upah. Nah, seperti itu. Kemudian bunga atau interest, meminjamkan sejumlah modal untuk usaha perusahaan. Nah, ini seperti penanaman modal pada perusahaan. Kemudian laba atau keuntungan, yaitu perusahaan memperoleh laba. Nah, dari proses proses produksi itu perusahaan kemudian memperoleh keuntungan dari proses tersebut. Oke, next. Barang yang diproduksi ditawarkan di pasar output. Nah, atau penawaran faktor produksi terjadi di pasar input. Kita next. Nah, ini tadi faktor produksi, yaitu ada alam, modal, tenaga kerja, kebersihan, keuntungan. Nah, faktor alam ini bisa berupa kayu, tanah, nah seperti itu. Kemudian faktor modal seperti yaitu bunga. Faktor produksi tenaga kerja ada yang dibagi menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik, terlatih, dan tidak terdidik dan tidak terlatih. Kemudian faktor produksi kewirausahaan berupa laba atau keuntungan. Oke, kita next. Nah, ini peran rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen juga ada perannya loh, yaitu di rumah tangga produsen itu sebagai pertama penyedia barang dan jasa. Nah, yang kedua pengguna faktor produksi. Kita next. Nah, ini kita masuk ke rumah tangga pemerintah. Kita tahu ada macam-macam ini, yaitu ada regulator, konsumen, produsen. Peran rumah tangga pemerintah di regulator yaitu pertama menentukan subsidi, baik subsidi beras, subsidi pangan, subsidi BBM. Nah, itu. Terus menentukan pajak ini seperti pajak kendaraan dan pajak tanah, bangunan, itu. Kemudian membuat peraturan perizinan usaha dan sebagainya. Kalau kita mau usaha mesti kan harus ada izinnya kan. Nah, itu termasuk peran dari rumah tangga pemerintah untuk memberikan izin kepada badan usaha tersebut. Kemudian
peran rumah tangga pemerintah di konsumen, itu sebagai sarana prasarana yang dibutuhkan untuk penunjang. Kemudian rumah tangga produsen, memproduksi melalui badan usaha milik negara. Kita next. Nah, kita masuk di peran rumah tangga luar negeri, yaitu nanti kita membahas impor dan kita membahas ekspor. Nah, kita ada yang tahu belum perbedaan ekspor dan impor? Tahu? Nah, ekspornya itu kita mengirim barang dari ke luar negeri, seperti Indonesia mengirim mangga ke luar negeri kan. Kemudian impor. Nah, impor ini kegiatan kita, negara kita sendiri mengambil barang atau membeli barang dari luar negeri itu untuk dijual ke Indonesia. Seperti kita impor daging dari Afrika. Nah, itu. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Materi selanjutnya nih, menarik banget nih. Ada perdagangan antar daerah dan perdagangan antar pulau serta internasional. Nah, perdagangan internasional ini bisa seperti pembahasan yang tadi, seperti ada ekspor dan impor. Nah, yang belum dijelaskan ini kan perdagangan antar pulau dan perdagangan antar daerah. Yuk kita simak. Perdagangan, kita harus tahu dulu apa itu perdagangan. Nah, di sini sudah dijelaskan, perdagangan merupakan kegiatan tukar menukar barang dan jasa berdasarkan kesepakatan bersama dan memiliki tujuan. Yang pertama, perdagangan antar pulau memiliki tujuan memperoleh keuntungan. Nah, dari memperoleh keuntungan ini kita tahu kalau misalnya di Pulau Jawa dan Pulau misalnya Papua, harga beras di sini sama di sana kan beda. Nah, itu kan bisa untuk apa ya? Misalnya kita di sini beras 10.000, di sana kan bisa 20.000. Nah, kalau kita menjual di sana dengan menyetok berton-ton beras, mesti kan mendapatkan keuntungan. Nah, memperluas jangkauan pasar. Kalau beras tersebut dipasarkan di beberapa daerah, nah kemudian kan dapat memperluas jangkauan pasar kita. Kemudian faktor pendorong perdagangan antar pulau itu sendiri. Nah, yang pertama, perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Nah, antar pulau pasti kan ada yang apa ya, yang dihasilkan itu tidak sama. Seperti daerah Jepara kan terkenal dengan ukirannya, ya kan. Kemudian di Jepara mengirimkan ukirannya tersebut ke Jakarta. Nah, di Jakarta kan tidak usah, kalau orang Jakarta ingin membeli ukiran dari daerah Jepara kan tidak usah repot-repot ke Jepara, harus udah ada di Jakarta. Nah, itu perbedaannya. Kan di Jakarta jarang juga sih ada, tapi jarang. Yang terkenal kan di daerah Jepara, terkenal dengan ukirannya. Itu. Kemudian perbedaan tingkat harga antar daerah. Nah, tadi yaitu memperoleh keuntungannya tadi. Perbedaan tingkat harga. Misalnya di Jepara itu tadi ukiran harga misalnya 1 juta. Nah, di Jepara 1 juta, kemudian dijual di Jakarta bisa jadi 3 juta. Nah, itu perbandingan tingkat harga antar daerah untuk memperoleh keuntungan. Oke, kemudian manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. Nah, perdagangan ini juga ada manfaatnya loh. Yang pertama, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen.
Nah, kemudian yang kedua, meningkatkan produktivitas dikaitkan dengan pemasaran. Dan yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Nah, ini nih, kan kalau adanya kesempatan kerja, misalnya di Jawa kan sudah padat banget sih pekerjaannya, kemudian pindahlah misalnya di luar Jawa seperti di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi. Kemudian perdagangan antar negara ini berhubungan dengan ekspor dan impor. Perdagangan antar negara merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara atas negara lain. Nah, masyarakat suatu negara atas negara lain ini bisa dikatakan sebagai ekspor dan impor. Nah, kemudian ruang lingkup perdagangan berkaitan dalam beberapa kegiatan, yaitu perpindahan barang dan jasa. Yang kedua, perpindahan modal. Yang ketiga, perpindahan tenaga kerja. Yang keempat, perpindahan teknologi. Dan yang kelima, perpindahan informasi terkait pasar dan bahan baku. Nah, ini tadi ekspor. Kan udah saya jelasin di awal tadi, ekspor adalah kalau kita barang kita dijual ke luar negeri. Nah, itu namanya ekspor, yaitu kegiatan menjual barang ke luar negeri. Pelaku ekspor disebut eksportir. Kemudian tujuan utama ekspor yaitu memperoleh keuntungan. Nah, intinya jika suatu perdagangan itu pasti tujuannya untuk memperoleh keuntungan. Kemudian alat tukarnya adalah mata uang asing, disebut juga sebagai devisa negara. Nah, impor kegiatan membeli barang dari luar negeri. Kemudian badan atau orang yang melakukan impor disebut importir. Kemudian barang yang diimpor di Indonesia adalah non migas dan migas. Faktor pendorong ekspor. Nah, ini ada faktor yang mendorong adanya ekspor, yaitu keadaan pasar luar negeri, keuletan eksportir untuk memenangkan peluang pasar, dan yang ketiga kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Nah, ini kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Nah, segitu dulu ya materi dari saya. Kemudian untuk menutup perjumpaan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke, doa dimulai. Selesai. Nah, materi cukup sampai di situ. Kita bertemu di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.